Shalom para pencinta Instagram Daily Bible Session. Bersama saya Janice Audrey Evelia, kita berjumpa kembali di dalam renungan tanggal 24 Juni 2026. Bacaan akan diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, Mazmur 139 ayat 1 sampai 3 dan 13 sampai 15. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 26. Tema hari ini masih berseri selama seminggu ini, yaitu hati yang dimurnikan. Subtema adalah menjadi seperti yang Allah kehendaki. Sering kita mengira bahwa pelayanan terbesar kepada Allah diukur dari seberapa keras kita bersuara di atas panggung atau seberapa hebat kita mengubah keadaan di sekitar kita. Kita sibuk menuntut dunia untuk berubah, namun lupa bahwa kehendak rencana Allah bukanlah mengubah situasi di luar kita, melainkan mengubah hati kita sendiri terlebih dahulu. Membentuknya dari hati yang keras menjadi tanah yang lembut, yang siap dibentuk persis seperti yang Dia inginkan. Mungkin banyak yang belum mengenal siapa itu Edith Stein. Edith Stein adalah seorang filsuf wanita Yahudi Jerman yang lulus dengan predikat summa cum laude. Lahir 12 Oktober 1891. Pemikiran filsafatnya banyak dikagumi para intelektual. Dari seorang ateis, Edith Stein akhirnya dimurnikan hatinya dan dibaptis menjadi Katolik setelah membaca autobiografi daripada Teresa dari Avila. Keputusannya untuk masuk menjadi eh, biarawati di Biara Karmel membuat banyak orang terkejut karena dilakukan pada puncak karirnya. Dia masuk menjadi biarawati Karmelit tak berkasut atau OCD dengan nama Teresa Benedicta dari Salib. Dari seorang filsuf yang terkenal menjadi bukan siapa-siapa, bahkan akhirnya menjadi martir di Auschwitz. Merefleksikan spiritualitas dari Edith Stein yang sekarang ini lebih terkenal dengan nama Santa Teresa Benedicta dari Salib, kita diingatkan bahwa dunia yang tenggelam dalam kebencian ini tidak butuh pidato, melainkan orang-orang yang mau berlutut dalam keheningan demi membuka jalan bagi kasih Kristus. Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hari raya ini mengajak kita kembali kepada sebuah kebenaran yang sangat mendasar, yaitu setiap orang dipanggil Allah secara pribadi dan unik. Tidak ada seorang pun yang diciptakan secara kebetulan. Nabi Yesaya menggambarkan seorang hamba yang lebih dikenal dan dipanggil Allah bahkan sebelum lahir. Di Yesaya 49 ayat 1 dikatakan, "Sebelum aku lahir, Tuhan telah memanggil aku." Panggilan Allah bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sejak awal, Allah telah memikirkan, membentuk, dan menyiapkan setiap pribadi untuk sebuah tujuan yang indah dalam rencana keselamatannya. Mazmur hari ini juga mengungkapkan kekaguman yang sama. Dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Ini adalah ayat kesayangan saya juga. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya bukan hasil kebetulan. Allah mengenalnya secara mendalam, memahami setiap luka, kelemahan, kelebihan dalam perjalanan hidupnya. Sebelum orang lain mengenal kita, Allah telah lebih dahulu mengenal dan mengasihi kita. Kebenaran ini nampak nyata dalam diri Yohanes Pembaptis pula. Bahkan sebelum lahir, keberadaannya sudah menjadi bagian dari rencana Allah. Kelahirannya membawa sukacita bagi banyak orang karena Allah sedang mempersiapkan seorang utusan yang akan membuka jalan bagi Yesus. Namun yang terindah dari Yohanes bukan panggilannya yang besar, tetapi kerendahan hatinya. Dalam bacaan di Kisah Para Rasul, Yohanes berkata di Kisah 13 ayat 25,
Dikatakan, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka jalan, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Yohanes mengenal siapa dirinya. Ia tidak berusaha menjadi Yesus, tidak mencari kemuliaan, dan tidak membangun panggung untuk dirinya sendiri. Seluruh hidupnya diarahkan untuk menunjuk kepada Yesus. Inilah hati yang dimurnikan. Hati yang tidak lagi sibuk membandingkan diri, mencari pengakuan, membangun identitas palsu. Hati yang dimurnikan adalah hati yang menerima setiap karya Allah di dalam dirinya dan dengan rendah hati memenuhi panggilan hidup yang diberikan Allah padanya. Seringkali kita berpikir bahwa kekudusan berarti kita bisa menjadi orang kudus tertentu, misalnya menjadi seperti Santa em, Teresa Benedikta dari salib, atau menjadi Santo Yohanes Pembaptis, atau menjadi Santo eh, Fransiskus dan sebagainya. Bukan. Padahal kekudusan sejati itu adalah menjadi diri sendiri seperti yang Allah kehendaki. Banyak orang kudus tidak berusaha menjadi orang lain, tetapi mereka menjadi kudus karena mereka menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan rencana Allah. Hati yang dimurnikan adalah hati yang berhenti bertanya, bagaimana aku bisa menjadi seperti orang itu? Tetapi mulai bertanya, Tuhan, siapakah aku menurut kehendak-Mu? Pesan hari ini adalah, kekudusan bukanlah menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi pribadi yang Allah kehendaki sejak awal penciptaan. Semakin kita mengenal siapa diri kita di hadapan Allah, semakin bebas kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Mari kita masuk ke dalam refleksi. Masuk ke dalam hatimu. Apakah selama ini aku masih membandingkan diriku dengan orang lain? Apakah aku sungguh menerima diriku sebagai pribadi yang diciptakan, dikenal, dan dipanggil Allah secara unik? Dengarkan, sebelum kau lahir, aku telah memanggilmu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, seringkali aku berusaha untuk menjadi seperti orang lain dan lupa bahwa Engkau menciptakanku secara unik. Murnikan hatiku dan kebutuhanku untuk selalu diakui. Bantulah aku menerima diriku apa adanya dan dengan setia menghidupi panggilan yang telah Kau siapkan bagiku sejak semula. Seperti Yohanes Pembaptis, ajarlah aku kerendahan hati untuk menunjuk kepadamu dan bukan kepada diriku sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, sampai bertemu kembali.